Ini di minggu ketiga pembangunan rumah dengan ukuran 8 kali 17 dengan spesifikasi 3 kamar, 1 di depan, 2 di belakang. Ada beberapa kusen jendela juga itu lagi naik. Ini menggunakan herbal, bukan bata merah ya. Ini PR-nya adalah kalau misalnya lagi hujan nih, udah semua jadi lumpur semua, jalan susah. Kotor iya, tapi kalau kering padat banget, enak. Nah ini sengaja nggak di herbal dulu karena kan untuk masukin batu atau masukin barang-barang petukang lainnya yang jadi buat akses jalan gitu. Jadi belum di naik batu dulu. Nah situ nanti aksesnya. Ini jalan. Ini ruang tengah nih. Nanti pasang jendela juga sini. Itu kamar 1, kamar 2. Ini yang tadi belum di herbal itu juga kamar. Sana ruang tamunya, sini ruang tengah, ruang keluarga kah atau ruang kumpul-kumpul gitu. Ini kalau untuk kamar mandinya ada di sini nih, udah naik nih. Udah dicor setengah juga. Nah ini tampak belakangnya. Sini nanti rencananya dapur nih. Ini dapur. Situ kamar mandi umumnya. Kita split tank itu dibuat di sini 2x2 kalau nggak salah ya. Kalau kedalamannya 2 meteran kemarin. Ini dari 3 kamar ada ada satu kamar yang menggunakan kamar mandi dalam. Ini kalau untuk kamar mandinya sendiri kemarin itu ngukur di 1,5 kali 2. Nah, sini kamar mandi dalam. Kamar sebelahnya. Sini kamar mandi yang tadi itu, ini udah naik dan udah dicor setengah juga. Itu bapak saya barusan lewat ikut mantau. Nah ini ruang tamunya nih, 2 jendela, jadi sana 2, sini 2, pintu down 2 gitu. Nanti pintu model daun gitu kita pasang juga di bagian belakang. Nah ini nanti di sini nih 2 gitu di dapur ya. Nah, ini bagian dapur ini pas di herbal ini nih, tumpukan herbal.
Untuk pemasangan mesin airnya kita bukan pakai jet pump atau pompa konvensional, tapi kita pakai sibel. Nah, sibel ini dia sistemnya tanam, jadi nggak kayak di pompa air biasa ya teman-teman. Kalau sibel ini dia ditanam di dalam sini. Sini ada pipanya. Ini kabelnya juga model pipih seperti itu. Nanti ada stop kontaknya nih, yang kotak putih ini. Itu nanti sekarang dari situ untuk nyalain matiin airnya. Nah, ini bagian belakangnya masih banyak space kosong, tanah kosong. Kalau di sana pabrik bata. Ini rencananya di sini juga mau dibuat kolam koi, terus bikin ruang keluarga juga, dan ada saung juga rencananya ya. Tapi ya bertahap, yang penting bangunannya dulu, fokus di bangunan dulu. Nah, ini tampak dari belakangnya. Oke, kita coba lihat ke atas ya. Nah, ini bagian atas, undakan paling atas. Ini batasnya nih, ada undakan juga, pabrik bata. Nah, ini masih tanah kita nih, di sini. Sini semua masih tanah kita. Sana juga tuh, pas yang tanjakan itu masih tanah kita juga nih, sampai ke bawah sini. Nah, ini tampak dari atas nih. Udah kelihatan sekitar 40 ya, 30-40% ya mungkin ya, kalau dipresentasikan progresnya. Kalau luas tanahnya sendiri itu sampai yang bagian bawah sana itu masih tanah kita juga. Jadi kita itu tanahnya ada 3 undakan. Ini undakan 1, ini yang dibikin bangunan 2, yang albasia itu 3 tuh, yang semua albasia itu 3 undakan jadi. Seperti yang tadi saya bilang di detik-detik awal sebelumnya, rumah ini spesifikasinya 8x17 dengan 3 kamar tidur. 1 kamar tidur tersedia 1 kamar mandi dalam, untuk 2-nya enggak. Nah, kalau untuk kamar mandinya sendiri itu kamar mandi umumnya 1, yang ini. Yang kamar mandi dalam bagian kamar itu yang ini nih, pas yang saya tunjuk itu. Kalau tingginya ke atas ini sekitar 4 meter, dari bawah sampai ke atas itu 4 meter tingginya. Untuk bagian depan sengaja belum dibuat pagar atau coran tembok segala macem. Kita masih memanfaatkan tumbuhan hidup aja dulu, karena ya bisa bertahap lah gitu kan. Yang penting kan ini. Tapi kalau untuk yang belakang ini udah dicor dikit juga tuh buat pembatas, karena kan mau nggak mau namanya buat ditinggali itu kan pasti ada privasi ya. Nah, jadi untuk melindungi privasi ownernya, penggunanya, di situ tuh udah dipasangin bata tuh, udah dicorin batu. Ini bikin tembok nanti ke atas gitu. Terus di sini sebenarnya tanahnya tanah kita nih di sini, tapi sampai saat ini malah dipakai jalan setapak, jalan umum ini sama warga.
Tapi ya nanti kita urus lah ya, karena kan mau nggak mau nanti juga sini bakal kita pagar juga, karena ya ini tanah kita juga ya, karena kan ini juga sepenuhnya hak kita gitu kan. Nah itu nanti tuh yang pasti ke atas gini set, nanti kita pagerin atau ditembok lah gitu setelahnya. Nah ini batasnya nih, nah tuh kelihatan ini dibikin jalan setapak sama warga. Kita coba lihat ya tembusannya. Ini jalan setapak yang dipakai sama warga di tanah kita. Ini batasnya nih. Kalau atas ini udah punya orang. Saya kurang paham juga nih kenapa tanahnya berundak ini. Kayaknya mungkin ya teman-teman, mungkin ada yang lebih tahu dari saya gitu. Kayaknya ini memang bekas pesawahan gitu ya. Jadi kan kalau sawah kan berundak-undak gitu ke bawah gitu kan, mungkin ya. Tapi kalau ada teman-teman yang lebih paham soal pertanahan atau kontur tanah, boleh ikut komen di bawah juga ya. Nah ini untuk kondisinya sendiri di lingkungan sini udah ramai banget. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu ini masih tanah-tanah kosong sama seperti ini. Nah ini sekarang pas kemarin saya baru datang dari Jogja pulang ke rumah, ini kok udah kaget, kok udah ada bangunan gitu. Di sini juga bangunan baru. Nah ini tembusannya, jalannya udah aspal. Nah tuh. Ini jalan yang dipakai, jalan setapaknya. Nah ini kita turun ke bawah. Sini udah ramai sekali sekarang tuh, udah ada warung juga, tadinya kosong blas. Nah ini masih pakai pagar hidup istilahnya ya, kalau orang sini bilang. Pagar hidup tuh dalam artian yang menutupi tanah kita itu masih tumbuhan-tumbuhan alami gitu. Nah, sini ada pohon asem gede juga, banyak juga buahnya biasanya kalau lagi musim. Nah nanti nih sini kita bakal bikin galian juga, bikin fondasi juga nih. Di sini bikin pagar nanti. Nah ini kalau yang bagian bawahnya sama masih pakai pagar hidup juga. Pohon-pohonan sengaja ini semak-semak nggak dibabatin karena khawatirnya ya ada binatang-binatang besar kayak kebo segala macam kan banyak di sini. Bahkan babi hutan pun masih ada di sini, bedul-bedul tuh masih ada. Nah ini bagian bawahnya sengaja seperti ini. Nah ini kalau habis hujan becek banget, lembek banget kontur tanahnya. Ini kusen-kusennya, gubuk menderita. Gubuk menderita. Sini juga listrik udah dipasang, terinstalasi tuh di situ. Pakai token ya. Buat kalau ada yang mau ngecas atau buat pengairan gitu kan otomatis perlu ya pasti.